kami akan mengelaborasi gugurnya sidang etik Lili Pintauli setelah dirinya mundur sebagai komisioner KPK bersama dengan Bang Novel Baswedan, mantan penyidik di KPK. Selamat malam Bang Novel, kabar baik? Selamat malam. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, Bang Novel, saya yakin Anda juga ikut menyoroti peristiwa hari ini ya, mundurnya Lili Pintauli dan juga kemudian batalnya sidang etik. Sebelum kita bicara soal kejanggalan, apakah menurut Anda alasan ini digugurkan persidangan karena yang bersangkutan sudah mundur dari jabatannya itu bisa dimaklumi, Bang Novel? Begini, saya melihatnya Dewas ini tidak belajar ya. Jadi kita mesti lihat beberapa kasus yang lain. Kalau kita lihat kasusnya contohnya Firly Bahuri ketika menjadi deputi penindakan, kan polanya sama. Jika akan disidangkan etik, kemudian yang bersangkutan keluar dari KPK, seolah-olah tidak punya masalah gitu. Akhirnya apakah ada pihak lain yang terlibat, ataukah ada perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat lainnya, dan kemudian ketika tidak diusut, kemudian seolah-olah kasusnya hilang dan yang bersangkutan seolah-olah tidak pernah berbuat apa-apa. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Oke, jadi seharusnya kalaupun kemudian yang bersangkutan, katakanlah dalam hal ini adalah Lili Pintauli Siregar, ini mundur, sidang etik tetap harus dilakukan? Begini, memang kalau bicara sidang etiknya, kan bicaranya di ujung tuh ya. Saya pernah menjadi majelis pertimbangan pegawai. Di mana sebelum ada Dewan Pengawas, itu dulu kalau pengawas internal menemukan adanya pelanggaran etik yang serius, maka Dewan Pertimbangan Pegawai akan membahas lebih lanjut untuk ditindaklanjutnya seperti apa. Dan setelah jelas, baru kemudian akan dipersidangkan dalam sidang etik tentunya. Nah, kalau kemudian kita bicaranya di akhir saja, saya kira nanti jawabannya jadi salah gitu ya. Jadi saya pikir Dewas mestinya punya banyak contoh penanganan kasus-kasus yang orangnya keluar dari KPK dan kemudian prosesnya tetap dibuat dengan lebih jelas. Artinya pihak-pihak yang terlibat lainnya tetap diusut gitu ya. Terus ketika dilakukan proses dengan jelas, maka jangan sampai kemudian dengan keluar itu seolah-olah yang bersangkutan bersih dan tidak pernah berbuat apa-apa. Ini tidak ada catatan akhirnya. Jadi masalah mestinya. Oke, meskipun dalihnya karena yang terperiksa sudah tidak lagi bersatu sebagai bagian dari KPK, maka subjek hukum dari peraturan Dewas KPK tidak lagi bisa melekat di dalam sosok Lili Pintauli Siregar. Di satu sisi benar ya, tidak di KPK lagi, memang bukan lagi menjadi kewenangan Dewan Pengawas. Ini masalahnya ketika melihat perbuatan, apakah Dewan Pengawas tidak tertarik untuk melihat ada pejabat lain yang terlibat? Apakah bentuk perbuatan pelanggarannya hanya satu bentuk? Apakah ada perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan baik belum atau setelah perbuatan itu? Baik untuk menutupi atau membuat bukti palsu atau apapun. Saya pikir Dewas mestinya jeli, tidak kemudian menganggap kasusnya selesai atau kasus ditutup. Itu menjadi penting saya kira. Oke, lebih jauh Bang Novel, sepanjang Anda menyimak, memperhatikan dugaan pelanggaran kode etik ini yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar dengan beberapa kasusnya ini, Anda melihat bagaimana sih kasus-kasus yang kemudian memang melibatkan Lili Pintauli sampai akhirnya kita lihat pada hari ini di ujung bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri? Ya, memang pertama saya dan kawan-kawan pernah melaporkan ya masalah terkait dengan temu dengan pihak berperkara. Saya pikir itu sudah pernah dihukum ya, walaupun hukumannya sanksinya ringan. Sebagai pelanggaran berat tapi sanksinya ringan. Yang kedua, pernah juga oleh penyidik KPK atas nama Robin yang bercerita di persidangan bahwa ada dugaan keterlibatan Bu Lili juga. Tapi itu kan tidak pernah diusut dengan jelas. Dan ada beberapa kasus lain yang karena Dewan Pengawas itu selalu minta bukti dengan kualifikasi seolah-olah seperti pembuktian pidana, maka pelapornya kan menjadi tidak berani melaporkan dengan jelas. Walaupun mestinya Dewan Pengawas itu sikapnya kan tidak hanya sebagai hakim saja, karena mereka juga mestinya melakukan pemeriksaan, investigasi gitu ya, juga sebagai penuntut dan juga sebagai hakim. Tapi kalau memposisikan kasus-kasus terkait dengan pimpinan KPK hanya sebagai hakim, ya saya kira sulit untuk mendapatkan banyak
informasi atau Halo Bang Novel. Ya. ya, halo. Oke, nah baik Bang. Informasi seperti apa yang menurut Anda seharusnya ini bisa ditelusuri lebih jauh lagi oleh Dewas KPK? Dan apa pentingnya kalau kemudian meskipun yang bersangkutan sudah mengundurkan diri tapi tetap dilanjutkan penelusurannya? Apakah ini kemudian bisa ke ranah pidana atau kemudian ini juga bisa menyasar ke oknum atau subjek yang lain? Ya, begini, ada dua penjelasan soal ini. Yang pertama adalah ketika kita bicara terminologi etik ya, berarti kan sifatnya pelanggaran. Hanya perbuatan itu bukan hanya perbuatan berdiri sendiri. Waktu berbuat bersama-sama siapa, yang membantu siapa, apakah yang bersama-sama dan membantu adalah pegawai KPK. Maka itu harus dilihat pegawai KPK atau pimpinan KPK, maka harus dilihat dengan jelas. Yang kedua, dalam terminologi tidak pidana, ketika Dewan Pengawas itu mengetahui ada dugaan tidak pidana, maka mestinya Dewan Pengawas itu wajib melapor pada penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penegak hukum lain, siapapun terserah. Tapi kalau kemudian Dewan Pengawas hanya menganggap bahwa seolah-olah mengatakan tidak berwenang untuk menangani perkara tidak pidana, gitu ya. Terus semua orang sudah tahu kalau Dewan Pengawas itu tidak berwenang. Ya. Tapi apakah Dewan Pengawas tidak bisa melapor? Padahal dia punya kewajiban. Kalau dia merasa tidak punya kewajiban, setidak-tidaknya dia punya hak. Apakah tidak ingin untuk mengusut dengan tuntas seperti itu ya? Karena kalau kemudian masalah begini dibiarkan, maka orang ke depan akan apa ya? Tidak merasa ketika melaporkan suatu masalah akan diproses dengan baik oleh Dewan Pengawas, dan itu tidak menguntungkan bagi Dewan Pengawas. Oke, jadi dari kasus ini Anda menyoroti bagaimana peran Dewan Pengawas yang seharusnya tidak selesai sampai menggugurkan sidangnya saja, tapi ada proses lanjutan yang bisa dilakukan, yang bisa diambil oleh Dewas. Betul, saya ingatkan, Dewas itu bukan hanya sebagai hakim. Dewan Pengawas juga sebagai periksa mestinya. Atau kalau penyidikan ada investigator lah gitu ya. Dewan Pengawas juga sebagai penuntut. Jadi kalau memposisikan diri hanya sebagai hakim saja, maka sudah Dewan Pengawas akan menutup kasus itu. Tapi kalau dia merasa sebagai pemeriksa untuk menegakkan etik, baik terhadap pimpinan KPK maupun pegawai KPK lainnya, maka dia tidak akan menutup kasus itu. Dia ingin tahu siapa, ketika berbuat itu bersama-sama siapa, terus yang membantu siapa, pihak yang berupaya menutupi kasus ini siapa, apakah semua perbuatan yang saya katakan tadi bukan pelanggaran etik, kan mestinya itu pelanggaran etik yang jelas. Oke, dan dugaan keterlibatan pihak lain juga akhirnya ini tidak terungkap atau tidak diungkap, Bang Novel. Benar. Oke. Iya. Bahkan kalau kita lihat salah satu media investigasi itu mengatakan bahwa ada dugaan pimpinan KPK berupaya mempengaruhi pengawas. Kalau dalam judul beritanya disebut akan memberikan suap gitu ya. Tapi apakah benar apa tidak? Ini menjadi perhatian gitu ya. Kalau kemudian Dewan Pengawasnya terlihat seperti tidak mengusut tuntas, tidak mengungkap pihak lain yang terlibat, kecurigaan itu tetap tidak hilang gitu ya. Oke, baik. Nah sekali lagi Bang Novel, jadi dampaknya apa ini kepada institusi KPK setelah sidang Lili ini digugurkan, padahal tadi Anda melihat ada sejumlah catatan kejanggalan yang ini perlu sebetulnya dicermati oleh Dewas KPK sendiri. Ya, sekarang kan Dewan Pengawas tugasnya kan selain mengawasi kegiatan operasional KPK kan juga terkait dengan penegakan etik ya. Jadi seharusnya Dewan Pengawas itu merasa perlu untuk mendapatkan bantuan atau laporan-laporan dari masyarakat atau pihak siapapun ya. Kalau kemudian Dewan Pengawas tidak mau menunjukkan itu, Dewan Pengawas tidak akan terbantu dalam melakukan tugasnya. Jadi saya pikir Dewan Pengawas harusnya menunjukkan bahwa mereka punya komitmen yang sungguh-sungguh, yang ingin tahu benar dengan berbasis bukti dan fakta,
tapi tentunya dengan semangat untuk benar-benar ingin mengetahui dengan jelas. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lama-lama orang juga akan dan untuk melapor ke Dewan Pengawas, karena dia akan kesulitan untuk melakukan pengawasan dengan lebih baik terhadap insan KPK. Oke, kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari KPK, tapi tidak ada yang bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Jadi singkatnya Anda melihat mundurnya Lili Pintauli ini akal-akalan saja, Bang Novel? Ya, kalau nggak mau dikatakan seperti itu, setidak-tidaknya begini. Apakah Dewan Pengawas tidak pernah belajar dengan cerita-cerita sebelumnya bahwa upaya mundur itu atau keluar dari KPK menghindari dari suatu penegakan hukum yang benar. Yang kedua, dengan keluar maka yang bersangkutan seolah-olah tidak pernah berbuat kasus yang ini. Gitu. Sekarang ketika keluar kasus ini betul apa enggak? Kan nggak pernah terjawab. Jadi ketika suatu saat yang bersangkutan kemudian mendaftar menjadi pimpinan KPK kembali, seolah-olah tidak pernah ada kasus. Karena kasus ini tidak pernah diperiksa. Jadi saya pikir apakah Dewan Pengawas tidak risau dengan fakta-fakta seperti itu. Di Dewan Pengawas saya pikir cara berpikirnya mesti diperbaiki, jangan sampai kemudian melakukan kesalahan-kesalahan hal-hal yang seharusnya tidak perlu gitu, atau membuat sesuatu yang kemudian beberapa kali menjadi masalah. Kan kasus Firly Bahuri ketika menjadi deputi penindakan melakukan pelanggaran etik berat, kemudian dia keluar dengan begitu saja dari KPK, kasusnya tidak diusut, dan seolah-olah dia tidak pernah berbuat kasus itu gitu. Jadi saya pikir kan merugikan bagi KPK secara institusi, karena ketika yang bersangkutan kembali ke KPK sebagai orang yang bersih yang tidak punya masalah. Saya pikir itu kerugian buat KPK. Oke, baik. Jadi ini ada sejumlah catatan dari sidang etik Lili Pintauli yang digugurkan karena yang bersangkutan sudah mundur. Ada banyak tadi kejanggalan yang Anda lihat dari keputusan ini. Terakhir, Bang Novel, tentu sekarang satu kursi pimpinan KPK kosong dan ini tengah menunggu siapa yang kemudian akan menggantikan sosok Lili Pintauli Siregar. Sebagai orang yang pernah bekerja di KPK, apakah Anda masih punya ekspektasi, masih punya harapan terhadap siapa yang kemudian akan menggantikan posisi Lili Pintauli? Saya tidak bisa komentar soal itu. Karena itu saya tidak baik kalau mengomentari itu. Cuman siapapun dia, pimpinan KPK haruslah orang yang mau berantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Orang yang mau mentaati hukum. Justru malah melanggar hukum, apalagi malah berbuat korupsi. Contohnya, tidak aja berbuat korupsi, tapi integritasnya juga harus tidak berlaku koruptif. Ya. Contohnya sering berbohong, itu kan korupsi. Ya. Saya pikir hal-hal itu menjadi penting ya, karena jangan sampai kemudian pimpinan KPK justru ditaruh orang yang bermasalah. Saya pikir itu hal yang poin yang paling penting menurut saya. Oke, baik. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya dan temuan catatan-catatan dari Anda tadi ini juga menjadi menarik untuk bagi perspektif bagi masyarakat yang juga melihat peristiwa mundurnya Lili Pintauli dan juga sidang etik yang gugur ini. Terima kasih Bang Novel Baswedan sudah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Bang Novel, sehat selalu. Baik, selamat malam.